Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau melayakkan kami Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami Tuhan. Hari ini kami mau diajar Tuhan, hari ini kami mau ditegur Tuhan, hari ini kami mau diingatkan Tuhan melalui renungan pada hari ini ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk mengertinya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 4 April 2024. Tema kita hari ini berjudul Paskah menjadikan kita lebih dari pemenang. Bacaan diambil pada kitab Roma 8 ayat 37. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku, dalam perjanjian lama, hari raya Paskah dilakukan untuk memperingati pembebasan umat Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Hal itu dengan jelas kita bisa baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 11 sampai 18. Umat Israel tahu bahwa Tuhan dengan tulah yang Ia adakan bagi bangsa Mesir
maka Allah akan melewati, dalam bahasa Ibrani itu pesak, itu kita bisa baca di ayat 13, terhadap bangsa Israel. Implikasinya adalah Allah akan melindungi mereka dari kematian. Saudaraku, makna Paskah bagi umat Kristen saat ini dalam terang perjanjian baru itu mendapat arti yang baru yang dihubungkan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu Paskah bagi kita adalah perayaan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus yang dengannya telah melewatkan kita dari kematian kekal sebagai hukuman karena dosa. Saudaraku, kebangkitan Kristus atau Paskah dan pengorbanannya itu bagi umat manusia disebabkan karena satu motif utama, yaitu karena kasih-Nya bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang sama pula yang memungkinkan kita untuk menjadi lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Karena Dia adalah pemenang yang sesungguhnya. Wahyu 6 ayat 2. Bagaimanakah hal ini dimengerti dan dimaknai dalam perjalanan iman orang percaya saat ini? Ketika berada di tengah perjuangan hidupnya, bagaimana proses menjadi lebih dari pemenang itu kita jalani? Kiranya renungan hari ini membantu kita untuk menemukan jawabannya. Saudaraku, bicara soal pemenang berarti menyangkut pula tentang proses menjadi pemenang. Proses yang dimaksud bisa berarti perlombaan, perjuangan, peperangan dan lain sebagainya yang melibatkan lebih dari satu pihak. Itulah sebabnya sebelum sampai pada ayat ke-37, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma, khususnya pada pasal 8 ayat 31, memulai dengan satu pertanyaan. Siapakah lawan kita? Dengan kata lain, kemenangan yang diperoleh dalam perjuangan itu didasarkan atas perlawanan. Dengan siapa? Siapakah objek atau lawan yang telah dikalahkan itu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab dalam rangka menunjukkan identitas kita sebagai pemenang, yaitu kita menang atas apa? Saudaraku, menurut Paulus terdapat dua kelompok lawan yang di atasnya kita telah menang, atau yang tidak sanggup lagi melawan kita. Yang pertama, yaitu penderitaan-penderitaan. Roma 8 ayat 35. Penderitaan-penderitaan yang dimaksud adalah penindasan, penganiayaan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya. 1 Korintus 15 ayat 30. Dan pedang. Yang dimaksud sini adalah peperangan. Kedua, kuasa-kuasa. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kata-kata ini menyebutkan musuh-musuh yang amat ditakuti pada abad pertama oleh orang-orang yang berbudaya Yunani, termasuk jemaat di Roma. Musuh-musuh ini dianggap memiliki kekuatan gaib atau supranatural yang jahat untuk menguasai hidup dan nasib manusia. Tirani ilmu nujum dan ketakutan yang mendatangkan keputusasaan inilah yang telah membawa hidup manusia ke dalam cengkraman nasib yang tak berbelas kasihan. Dengan kata lain, dua musuh yang dimaksud Paulus adalah musuh yang menyerang jasmani dan rohani umat Tuhan. Terhadap kedua jenis musuh inilah umat Tuhan telah dimenangkan. Itu sebabnya kita memiliki identitas sebagai pemenang, yaitu orang-orang yang menang terhadap penyerang jasmani dan rohani kita. Lebih lanjut, pertanyaan yang tidak kalah pentingnya untuk dijawab adalah atas dasar apa Paulus maupun umat Tuhan mengklaim diri sebagai pemenang yang telah mengalahkan musuh-musuh tersebut? Mari kita perhatikan Roma 8 ayat 34 yang dinyatakan Paulus lewat bentuk pertanyaan sebutnya. Kemenangan yang diklaim oleh Paulus yang juga dinikmati umat percaya terjadi berdasarkan kemenangan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan kata lain, kuasa kebangkitan Yesus Kristus
atau Paskah adalah momentum kemenangan umat percaya atas musuh-musuhnya. Hal ini lebih tegas dinyatakan Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 20 sampai 23, bahwa lewat Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus, segala pemerintahan, penguasa dan kekuasaan kini dan akan datang telah tunduk di bawah kaki Kristus. Kemenangan yang sama ini pula yang telah menjadi milik semua orang yang percaya kepadanya. Kita bisa bandingkan Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Saudara, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa kemenangan orang percaya, termasuk kita semua, atas musuh-musuh umat Tuhan diperoleh bukan karena perjuangan kita, melainkan karena kuat kuasa dan kasih Yesus Kristus, penyelamat yang agung dan besar itu. Sekali lagi, itu terjadi bukan karena usaha kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia, sola gracia, yang dianugerahkan bagi kita. Kemenangan ini adalah hadiah cuma-cuma atau anugerah yang gratis, namun mahal harganya. Penggenapan kemenangan ini adalah bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Artinya bahwa kemenangan ini bukan pertama-tama kemenangan kita, melainkan adalah kemenangan Allah, karena dialah kemenangan yang sejati itu. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hanya Dia sajalah yang harus dimuliakan dan diagungkan. Ketika kita telah mengecap kemenangan atas musuh-musuh yang mengganggu kehidupan kita, kita diajak untuk tidak bermegah diri atau menjadi angku atas kemenangan itu. Sebab tindakan itu sama halnya dengan upaya untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Jika musuh-musuh itu tidak mampu melawan kita, maka biarlah itu menjadi puji-pujian dan hormat untuk kemuliaan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Refleksi, sebagai pemenang kita hanya akan mampu disebut lebih dari pemenang apabila anugerah itu kita nyatakan dalam tindakan iman kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk renungan pada hari ini, di mana Paskah menjadikan kami hidup lebih dari pemenang. Karena bagi kami pemenang sesungguhnya adalah Allah sendiri, yang berkenan menganugerahkan keselamatan yang luar biasa itu atas setiap kami orang berdosa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Biarlah kemenangan yang sudah kami peroleh itu boleh kami ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Oleh karena itu pakai kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi untuk sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengikuti renungan pada hari ini, yang lemah kiranya Engkau kuatkan, yang miskin Kau perkaya, yang letih lesu beban berat mendapat kelegaan, dan yang sakit Tuhan jamah hari ini dengan bilu-bilu Tuhan sembuhkan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam intim dengan Allah di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.